wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nadira dengan NIM 23010300010. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan dan perorganisasian layanan bimbingan dan konseling. Perencanaan dan perorganisasian layanan bimbingan konseling juga disebut sebagai manajemen bimbingan dan konseling. Nah, manajemen bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang optimal dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan persiapan permulaan ke arah pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan proses untuk mempersiapkan mengenai sistem, taktik, teknik, metode, personalia, dan fasilitas yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan program harus memenuhi aspek terkait kebutuhan-kebutuhan para siswa sejauh mana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpengaruhi pada kondisi sekarang dan bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik yang menyangkut kemampuan sekolah untuk mewujudkan jenis bantuan tertentu berdasarkan potensi dan daya dukung personal keuangan, sarana prasarana, waktu maupun kebijakan. Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dilakukan asesmen. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian, yaitu proses untuk merancang, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi-bagi tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi bimbingan dan konseling. Perorganisasi ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga ada actuating atau tindak lanjut. Setelah hasil perencanaan dan perorganisasian, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menggerakkan seluruh sumber daya dalam aktivitas mencapai tujuan berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah diorganisasikan. Tindakan-tindakan yang memungkinkan semua tugas dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya, inilah yang disebut dengan proses penggerakan. Yang terakhir ada controlling atau evaluasi. Controlling atau pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling guna menjamin bahwa semua layanan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi merupakan komponen penting dari program bimbingan konseling komprehensif guna memastikan akuntabilitas. Evaluasi akan mengukur pelayanan, evaluasi proses, dan hasil evaluasi proses pada yang berkelanjutan ini memberikan informasi untuk memastikan perbaikan terus-menerus pada program bimbingan dan memberikan arahan kepada perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada bidang pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya pada satuan-satuan pendidikan melaksanakan bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan kehidupan pribadi. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat serta kondisi kehidupan yang berkarakter cerdas dan beragama. Yang kedua ada pengembangan kehidupan sosial. Bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, dan berkarakter cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga ada pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan serta belajar sesuai program studi dan arah peminatannya, berdisiplin, ulet, dan optimal dalam rangka mengikuti pendidikan secara mandiri. Dan yang terakhir ada pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu siswa dalam menerima, memahami,
menilai informasi dan pengalaman, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif, dan bijak. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.